Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah di rumah saja. Dan pagi ini kita akan merayakan satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah umat manusia, yaitu kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia untuk mencari yang terhilang. Engkau rela menderita, mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan kutuk kami. Dan oleh kematian Tuhan, kami semua telah ditebus dengan sempurna. Dan saat ini atau pagi hari ini, kami sungguh bersuka cita karena alam maut tidak dapat menahan kasih dan kuasa-Mu. Pada hari yang ketiga, Minggu pagi dini hari, Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kepada kami masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kuasa kebangkitan-Mu. Sungguh Yesus bangkit. Dia sungguh hidup. Berkati firman Tuhan, supaya setiap kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu dan hidup dalam kemenangan-Mu. Dalam nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan, amin. Nah, tema khotbah pagi ini yaitu Yesus bangkit, Dia sungguh hidup. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Demikian kata malaikat. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Amin Bapak Ibu. Nah, kebangkitan ini menggemparkan bukan hanya para murid pada waktu itu, tetapi menggemparkan seluruh Yerusalem, bahkan dunia. Karena Yesus Kristus yang telah mati, Dia kembali hidup dalam tubuh kemuliaannya. Nah, kebangkitan ini menyatakan yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar juru selamat. Katakan amin. Di dalam Lukas 24 ayat 6 yang tadi kita baca, Ia tidak ada di sini. Artinya mayat Yesus tidak ada di situ, di kuburan itu. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yesus sudah berulang-ulang 4 kali Dia mengatakan bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia disalibkan, Dia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit dari orang mati. Berkali-kali Yesus mengatakan itu. Bahkan di dalam Lukas 24 ayat 44. Ya,
Dikatakan ia berkata kepada mereka, para murid waktu itu, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Lebih dari 300 nubuatan, ribuan, ratusan tahun sebelum Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi. Begitu banyak. Dan semua tidak ada yang tidak digenapi. Jelas ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat seluruh dunia ini. Karena itu kalau kita bisa percaya, itu anugerah. Kenapa sampai 300 lebih Tuhan memberikan tanda-tanda nubuatan kepada Yesus? Kenapa tidak 2-3? Ya kalau 2-3 nubuatan banyak orang bisa menggenapinya. Tuhan kasih 300 lebih nubuatan. Itu hal yang mustahil kalau tidak Allah yang bekerja. Bagaimana Tuhan bisa menggenapi seluruh firman, seluruh nubuatan mulai dari kitab Musa, kitab Mazmur, para nabi. Semua terjadi sesuai dengan yang ditulis ribuan ratusan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita ini tersesat. Tuhan kasih sungguh-sungguh firman yang tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh siapapun kalau bukan Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini adalah bukti bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan, benar-benar Juru Selamat bagi seluruh dunia ini. Tidak ada perantara yang lain, tidak ada Tuhan dan Juru Selamat yang lain, hanya satu, Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya kepadanya, dikatakan oleh Alkitab, tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Berikutnya Bapak Ibu, kebangkitan Kristus ini melegitimasi pengudusan dan pembenaran yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak dibangkitkan Bapak Ibu, kita mengenang beliau adalah seorang yang guru, atau mungkin hanya seorang nabi yang baik hati. Tapi tidak ada dampak pengaruh apapun kalau Yesus tidak bangkit. Apa faedahnya buat kita? Dia mati dan gak bangkit. Paling kita kenang, dia seorang guru yang baik, dia seorang nabi yang baik. Tapi gak lebih daripada itu. Tapi kebangkitan Yesus di hari Paskah ini luar biasa. Ini melegitimasi bahwa apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, bahwa dia menebus seluruh dosa-dosa kita. Dia membenarkan dengan darahnya, itu sah. Karena kebangkitannya adalah satu bukti yang konkret. Alkitab menulis dalam Roma 4:25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Pembenaran kita. Yesus bangkit itu karena pembenaran kita telah terjadi. Oh haleluya. Saudara, kalau saudara tahu ini luar biasa, ini rahasia. 1 Korintus 15 ayat 7. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan Yesus ini sangat penting dalam iman kita. Jelas Rasul Paulus menulis kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma kita beriman. Kita beriman kepada seorang juru selamat yang mati. Lah kalau juru selamatnya aja mati, bagaimana nasib kita? Tapi puji Tuhan, sebagai manusia Yesus mati, tapi dia bangkit kembali untuk membuktikan bahwa iman kita tidak akan pernah sia-sia. Kita bebas dari dosa. Karena kalau Yesus tetap mati, Yesus tetap ada di dalam kubur seperti para nabi sebelumnya, kita masih hidup dalam dosa.
Bukti kebangkitan Yesus, bukti bahwa kita sudah dibenarkan dan dosa sudah diampuni. Haleluya. Berikutnya, kebangkitan Kristus itu telah menyatakan kepada dunia bahwa maut sudah dikalahkan dan hidup kekal sudah tersedia. Oh haleluya. 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Rasul Paulus menulis, di mana kau maut? Maut adalah kematian yang kekal. Maut adalah terpisahnya manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut itu. Bagi kita kematian itu adalah sukacita. Karena kematian di dunia ini adalah awal dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengecap segala kebaikan surgawi. Dan tidak mudah-mudahan. Pasti karena Yesus telah menyatakan dirinya dalam kebangkitannya, dalam tubuh kemuliaannya. Nah, Ibrani 2 ayat 15 mengatakan begini. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jujur, siapa yang gak takut kepada mati atau kepada maut? Semua orang takut. COVID-19 telah merenggut ratusan ribu jiwa. Sudah ada banyak kegentar. Sehingga akhirnya kalau orang sudah terinfeksi COVID, bukan COVID itu yang membunuh, ketakutannya yang membunuh. Sudah hidup kita sudah di tangan Tuhan. Jadi baik kita hidup maupun kita mati untuk Tuhan. Kematian bagi orang yang percaya kepada Yesus, itu awal kehidupan yang baru Bapak Ibu. Jadi gak ada yang perlu kita takutkan. Semua para murid mati secara martir. Ada yang tersenyum. Ada yang tetap memberitakan firman Tuhan. Sekalipun itu dipancung, ditombak. Mereka gak takut lagi. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah ditelan dalam kemenangannya. Karena bagi kita, hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, di mana kita dapat jaminan yang seperti itu? Keselamatan Tuhan sudah anugerahkan dengan cuma-cuma. Ketika penjahat di samping Yesus, dia sadar akan dosanya. Dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku jika Engkau datang kembali. Maka Yesus berkata, saat ini juga Engkau bersama-sama aku di Firdaus. Haleluya. Jadi keselamatan itu sempurna. Yesus pemilik surga. Kalau engkau mau nikmati surga, percaya dan setia kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, yang Tuhan minta kepada kita semua saat ini. Hiduplah dalam kemenangannya. Hiduplah dalam kuasa kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah ditakdirkan untuk menang. Karena itu bangkit saudaraku. Menjadi orang-orang pemenang. Hidup dalam kuasanya. Filipi 3 ayat 10 Rasul Paulus mengatakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
kita matikan daging kita dan kita hidup untuk Kristus. Berikutnya apa yang mesti kita lakukan? Berdiri teguh, jangan goyah. 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Saudara, ada banyak orang khawatir, bukan karena penyakit COVID-19 ini, tapi karena dampak dari penyakit ini, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan katakan lewat kuasa kebangkitannya, jangan takut. Selama engkau memiliki iman yang mengalahkan dunia, engkau akan tetap eksis. Tuhan akan pelihara, bahkan dengan hal-hal yang penuh dengan kreativitas. Lihat burung di udara, ikan di laut. Mereka nggak bekerja, mereka nggak menuai, nggak menabur, tapi Tuhan pelihara. Terlebih saudara, umat kesayangan. Jadi bangkit, hadapi hidup ini dengan penuh sukacita. Sekalipun mau saat ini kehilangan pekerjaan, ada ribuan pekerjaan yang mungkin kau nggak sadari selama ini. Mari berdiri teguh, jangan goyah apapun yang terjadi di dunia ini. Sekalipun dalam perjalanan kita banyak tantangan, banyak rintangan, tetaplah teguh dalam iman. Tetap setia kepada Tuhan sampai Dia datang. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Dan kau akan bersukacita ketika kau berjumpa dengan Tuhan, kekasih jiwa kita. Berikutnya apa yang kita mesti lakukan? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat Bapak Ibu. Giat melayani, giat memberitakan kabar baik, giat memuridkan, giat melakukan segala perbuatan yang benar, giat dalam hidup kudus, yang mulia. Lakukan segala yang dikehendaki oleh Allah. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Kalau engkau disakiti oleh saudaramu, ampuni dia. Tanpa pikir panjang. Karena hatimu adalah hati yang baru. Rohmu adalah roh yang baru. Hati yang baru adalah hati yang tidak bisa menyimpan kesalahan apapun. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau engkau dianiaya, kasihi musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang memusuhimu. Berbuatlah baik kepada orang yang menganiayamu. Kenapa? Karena kita anak-anak Bapa. Luar biasa. Roh yang di dalam kita adalah roh kemuliaan. Jadi kalau kita diizinkan oleh Allah mengalami banyak masalah karena iman kita, bersyukur iman itu semakin dimurnikan Bapak Ibu. Kita semakin akan mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, ingatlah selalu jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, kalau kita hidup untuk dunia ini, maaf ya, sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Kita kerja mulai kecil, bayangkan ya, sekolah, ya sampai universitas, kerja, menikah, banting tulang sampai tua, meninggal. Nol besar. Karena itu pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu yang ada di kolong langit, semuanya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tapi kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan. Semuanya Tuhan benar-benar siapkan berkat yang luar biasa. Karena itu Yesus juga mengajarkan kepada kita, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Saat ini adalah saat yang sulit, Bapak Ibu. Mari di tengah masa yang sulit ini, kita juga bisa memberi sedekah. Kita berikan dana kita. Kita mau bantu orang-orang yang lain yang dalam kesusahan. Nanti kita akan kumpulkan bersama-sama. Saya percaya ini hati Tuhan. Ketika 5.000 orang berkumpul dan
Di sana harus diberi makan. Dari mana makanan sebanyak itu? Tapi ada dua ikan, 5 roti yang dipersembahkan oleh anak kecil. Dan itu diberkati Tuhan, cukup. Jadi apapun yang kita punya, walaupun itu sedikit, kalau kita persembahkan untuk Tuhan, untuk menolong sesama kita, Tuhan bisa lipat kali gandakan. Lakukan semuanya dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun kalian berada, di mana saja siaran ini dapat ditangkap, tetap setia sama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, semangat Paskah dan semangat mengalami kuasa kebangkitannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangunkan kami, membangkitkan iman kami. Bahwa kami tahu saat-saat ini adalah saat-saat yang luar biasa karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Biarlah kami bersinar semakin terang Tuhan. Kami boleh hidup untuk menjadi berkat di tengah situasi kondisi dunia yang mencekam. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di luar Bali. Di mana saja Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu. Lawat mereka satu persatu. Bangkitkan iman kami, bangkitkan kasih kami, bangkitkan pengharapan kami. Bangkitkan kuasa untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat roh takut akan Allah, iman pengharapan dan kasih yang agape. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, semua kita katakan amin.